실점한 부분에 있어서 어떻게 하면 또 좀 더 나을 수 있었을까? 그 두 골을 어떻게 하면 실점하지 않았을까 하는 생각을 한번 해보신다면. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 볼에 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았다. Bak petir menyambar di siang bolong. Pecinta timnas Indonesia sangat terkejut. Ternyata ini alasan sebenarnya Shin Tae-yong mencoret Eliano Reinders untuk laga timnas Indonesia versus Cina. Sebelumnya, Shin Tae-yong mencoret 3 pemain, yaitu Eliano Reinders, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari untuk melawan Cina. Mengingat hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan dalam pertandingan. Pencoretan Eliano banyak dipertanyakan warganet. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan pemain PEX Zwolle itu dicoret, bukan karena mengalami cedera. Namun, ada sesuatu hal yang mengejutkan di balik pencoretan pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi itu. Di samping itu, pencoretan Eliano ini bisa dibilang jadi blunder Shin Tae-yong di laga melawan Cina. Hal ini karena tim Garuda menjadi minim opsi bek kanan di saat keok 1-2 melawan negeri tirai bambu. Shin Tae-yong lebih memilih memainkan Asnawi Mangkualam sebagai starter melawan Cina. Meskipun sejatinya Asnawi bermain tidak baik alias buruk sepanjang laga. Anehnya lagi, pemain Port FC ini baru diganti pada menit ke-85 dengan Pratama Arhan. Arhan dipaksa bermain sebagai bek kanan padahal posisi aslinya adalah bek kiri, dengan kaki dominan kiri. Sebenarnya masih ada Sandy Walsh di bangku cadangan, namun Walsh juga gagal menarik minat Shin Tae-yong. Padahal, jika ada Eliano, ia bisa dimainkan sebagai opsi pengganti Asnawi di bek kanan. Sebab peran yang dijalankan Eliano cukup baik di laga melawan Bahrain. Pada laga tersebut, ia menggantikan Walsh selepas jeda. Dikutip dari SofaScore, di laga melawan Bahrain, Eliano bikin 4 sapuan dan 3 kali tackle bersih dalam 45 menit. Sementara, Asnawi sama sekali tak bikin tackle, sapuan, atau intercept saat tampil melawan Cina. Jadi, coret Eliano demi memberikan tempat bagi Asnawi. Menurut sebagian besar pengamat, jadi blunder bagi Shin Tae-yong. Sementara di dalam negeri, usai kalah dari Cina, gelombang protes terhadap keputusan Shin Tae-yong mencoret Eliano Reinders semakin meluas. Menanggapi hal ini, manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa Eliano Reinders dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia melawan Cina murni kemauan Shin Tae-yong. Enggak, dia enggak cedera kok. Tapi ini merupakan rencana dari pelatih Shin yang katanya memiliki pertimbangan matang untuk tidak melibatkan Eliano, kata Sumarji. Di lain sisi, absennya Eliano dalam laga timnas Indonesia versus Cina menuai banyak komentar miring dari publik. Dalam pengumuman resmi yang dirilis PSSI melalui media sosial Instagram @timnasindonesia, kolom komentar dipenuhi dengan reaksi dari warganet yang melihat tak adanya nama Eliano dalam daftar skuad Garuda. Eliano kalah sama Camat Suwon dan seleb Thailand. Aura titipannya kental sekali, ujar Uwe Masako. Aneh Arhan dan Asnawi terus yang dibawa, padahal lebih baik Eliano yang fleksibel dalam beberapa posisi dibandingkan keduanya. Komentar @nyaringgol. Capek-capek dikebut proses naturalisasinya, malah kalah sama Camat Suwon. Oh alah kasihannya kamu Mas Eliano, ucap Esa Gita. Sementara itu, Mes Hilgers dan Eliano Reinders sama-sama mendapatkan laga debutnya saat timnas Indonesia tampil berhadapan dengan Bahrain. Setelah menjalani laga debutnya itu, kedua pemain ini mengalami nasib yang berbeda di harga pasaran mereka. Mes Hilgers mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari harga sebelumnya, sementara Eliano Reinders justru mengalami penurunan. Dilansir dari Transfermarkt, Mes Hilgers yang saat ini memperkuat FC Twente ditaksir senilai 173 miliar rupiah. Dari sebelumnya hanya 121 miliar rupiah saja. Sementara, harga pasaran adik dari pemain AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reinders ini justru mengalami penurunan. Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran Eliano Reinders mengalami penurunan yang sangat signifikan dan hanya 9,56 miliar rupiah saja. Sementara sebelum ini, Eliano Reinders ditaksir senilai 11,03 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan pihaknya akan mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong usai Indonesia menelan kekalahan dari Cina. Erick akan melakukan evaluasi selepas timnas Indonesia pulang dari Qingdao, Cina. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi besar-besaran.
tegas Erick Thohir. Erick juga menyayangkan keputusan Shin yang melakukan perubahan total dalam skuad timnas Indonesia saat versus Cina. Menurut saya, cukup blunder rotasi 4 pemain yang dilakukan Coach Shin di laga melawan Cina ini. Yang fatal dan mengejutkan adalah dicadangkannya Tom Hei. Ini mengurangi daya dobrak tim, padahal Cina bermain biasa saja. Ujarnya menambahkan,